Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kiranya Tuhan kau memberi kekuatan kepada setiap kami, memberikan hikmat, biar hari-hari seperti ini Tuhan, boleh kami persembahkan kepada Tuhan, karena Engkau telah menambahkan, memberikan kepada kami satu hari lagi kami hidup, biar hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi hari yang berkualitas, dan hari yang berkenan kepada Tuhan. Bukan hanya hari, tetapi biar hidup kami boleh menjadi terang dan garam bagi dunia yang gelap ini. Engkau memberkati setiap kami yang dalam kesulitan, dalam pergumulan, dalam setiap masalah. Supaya Engkau Tuhan memberikan kepada kami iman yang tangguh, yang teguh, sehingga kami tidak diombang-ambingkan oleh pengajaran-pengajaran sesat maupun yang kanak-kanak. Supaya kami menjadi dewasa rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Dia, karena Dia yang memelihara kita. Saudara, mengapa kita harus menyerahkan kekhawatiran? Yang pertama, yaitu karena Dia yang memelihara kita. Kerap kali tanpa kita sadar bahwa kita ini menyimpan kekhawatiran kita. Kita tidak memberikan kepada Dia. Itu alasan pertama. Jangan menyimpan kekhawatiran. Itu yang pertama, saudara. Dan yang kedua, mari kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, karena Dia yang memelihara kita. Banyak orang-orang, saudara, kalau kita melihat hidupnya dalam kekhawatiran, tertekan, sehingga saudara, dia tidak bisa berupaya, tidak bisa kreatif, tidak punya semangat, tidak punya gairah hidup. Kenapa? Karena dia menyimpan kekhawatiran itu. Padahal Tuhan berkata, serahkanlah segala khawatirmu, karena Dia yang memelihara kita. Nah, juga dikatakan bahwa saudara, Tuhan itu bukan hanya memelihara kita, tetapi Dia menolong kita, Dia menyelamatkan kita, Dia memberikan masa depan kepada kita. Jikalau kekhawatiran itu kita simpan terus-menerus, maka apa yang terjadi? Maka kita tidak akan pernah melihat jalan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena tertutup dengan kekhawatiran, ketakutan. Justru kita harus membangun iman. Ketika kita tertekan, justru kita harus memperteguh iman kita dan percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengalami kesulitan, supaya jalan yang Tuhan berikan kepada kita itu nampak dan terlihat dengan baik. Saya bacakan dulu, yaitu Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian. Jadi saudara, dikatakan bahwa hidup dan tubuh itu lebih penting daripada makanan dan pakaian. Kita makan, saudara, supaya kita ini hidup. Tetapi kalau kita hidup, pasti tentunya saudara, kita bisa makan juga. Apa artinya kalau kita mati? Kalau makanan itu banyak. Sama seperti orang kaya. Ketika dia menimbun hartanya semua, dan dia berkata, hai jiwaku, sekarang istirahatlah. Tetapi dia tidak sadar. Walaupun hartanya bertambah-tambah berlimpah, tetapi saat itu dikatakan bahwa Tuhan mengambil nyawanya. Untuk apakah harta itu? Sehingga hidup itu lebih penting, saudara, daripada makanan. Kalau kita bisa hidup, kita pasti bisa makan. Tetapi kalau kita mati, saudara, tidak ada gunanya makanan itu. Demikian juga dikatakan, bukankah tubuh lebih penting daripada pakaian? Banyak orang, saudara, menyulap pakaiannya mahal-mahal, indah-indah, bukan salah, saudara. Itu baik. Tetapi harus ada yang lebih penting, prioritas, yaitu tubuh dan kesehatan kita. Mari saudara, kita mulai menghargai apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu hidup kita. Mari kita persembahkan kepada Tuhan, mengucap syukur dan hidup di dalam perdamaian. Dan bukan hanya itu, saudara, mari kita menghargai juga tubuh ini, yaitu kita sudah dilahirkan sebagaimana adanya. Mau laki, mau perempuan, saudara. Tidak ada setengah-setengah tentunya, laki atau perempuan. Kalau ada perubahan berarti ada sesuatu, ya, kerusakan atau sesuatu yang tidak diinginkan terjadi pada orang itu. Tetapi kita bicara tentang apa yang Tuhan berikan. Postur tubuh kita, ayo. Saudara, mungkin postur tubuh kita nggak bagus, jangan salahkan Tuhan.
kita bisa memolesnya, kita bisa olahraga, kita bisa merawat, mungkin tidur kita dibenerin, cara gizi makan kita perbaiki, olahraga kita perbaiki, saudara. Maka itu akan mempunyai postur tubuh. Tetapi tetap tidak boleh berkelebihan. Karena dikatakan latihan badani terbatas. Saudara, latihan badani terbatas berarti boleh, tapi terbatas. Tetapi saudara, ibadah mengandung janji. Jangan sampai saudara, dengan pelajaran ini kita merawat tubuh berkelebihan, pakaian berkelebihan, tapi ibadah kita nol. Datang ke gereja tubuhnya bagus, datang ke gereja pakaiannya saudara mahal-mahal, tetapi firman tidak nyangkut di dalam pikirannya. Nah, dari sinilah kalau kita melihat bahwa itu hal yang salah, yang perlu kita perbaiki segera. Sebab itu saudara, orang-orang yang percaya, kita ada yang lebih penting daripada makan minuman, yaitu hidup. Yang kita harus persembahkan mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang lebih penting daripada tubuh, daripada saudara pakaian, yaitu tubuh kita. Sehingga kita perlu menghargai, mengucap syukur, dan kita saudara memelihara, membentuk, tetapi latihannya terbatas. Tidak boleh melebihi daripada ibadah kita. Baik pakaian maupun merawat tubuh. Harus ibadah nomor 1, saudara. Nah, terus kita lihat kemudian ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara lihat burung ini, saudara. Apa yang dilakukan? Apa yang didapat? Dia dipelihara. Dia tidak mungkin mati kelaparan. Tetapi ketika dilepaskan, saudara, dilepaskan, maka dia yang sudah biasa dipelihara, maka dia tidak akan bisa makan dengan bebas. Dia tidak tahu makanan dan tidak cocok, saudara. Dia akan menjadi liar dan sulit. Demikian saudara, kalau kita melihat bahwa Tuhan telah memelihara kita, ya, bukankah dikatakan bukan burung-burung di udara Tuhan pelihara. Tuhan tidak memberikan kepada kita sangkar, saudara, seperti dipelihara ini, tetapi dia memberikan kepada kita kebebasan. Namun dia tetap memelihara hidup kita. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, mari sebagai orang yang percaya, kita harus mulai benar-benar menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Percayalah, Tuhan memberi kebebasan kepada kita. Saudara, dia tetap memelihara, tetapi kebebasan itu jangan sampai disalahgunakan. Oleh sebab itu ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah saja pada jalan hidupnya? Dengan kekhawatiran kita takut tidak akan menyelesaikan masalah. Tetapi justru kita minta hikmat, kita mendekat kepada Tuhan. Di situ ada hikmat, ada jalan keluar. Bahkan dengan kekhawatiran menambah stres, depresi, beban hidup. Sehingga kita keluarkan penyakit macam-macam, kita tidak ada damai sejahtera, saudara. Maka kita akan melihat malapetaka, bencana, sakit, penyakit akan tiba. Sebab itu apa yang kita renungkan hari ini, pagi ini, saudara, apa pesan Tuhan? Ayo kita hidup kembali kepada firman, dan kita harus menghidupi firman dalam hidup kita, biar firman itu memimpin hidup kita dengan Roh Kudus. Mari saudara, kita tunduk kepala, kita berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan masalah, persoalan, tantangan, jangan khawatir, jangan takut, jangan cemas. Berharaplah kepada Tuhan. Arahkan imanmu dan pengharapanmu kepada Tuhan. Dia tidak akan mengecewakan. Pekerjaan, studi, ya, apapun karir, keuangan, keluarga, perjodohan, apa saja, Tuhan sanggup menolong kita. Kuasanya tidak terbatas. Kuasanya tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Bahkan saudara yang sakit, tumpangan tangan bagian sakit, yakinlah nama Tuhan di atas segala nama. Dan saudara, imanmu menyelamatkan engkau. Jadilah dewasa. Sumber mujizat, sumber kesembuhan bukan terletak pada luar, tetapi ada pada iman saudara. Sebab itu jangan mengidolakan, jangan mengandalkan orang lain, siapapun juga. Walaupun saudara kita tahu bahwa pendeta, hamba Tuhan, dipakai Tuhan, tetap andalkan Tuhan, karena dia ada di dalam diri kita. Jangan sampai mengganti Tuhan dengan idola kita. Saudara, kita menghormati, menghargai pendeta, namun tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita berdoa. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh, jadilah pulih. Dalam nama Yesus, biar kau diberkati, dipulihkan, dikuatkan, dan diberikan hikmat, jalan keluar. Dalam nama Yesus, haleluya. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.